Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wat thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Insya Allah malam ini terakhir, nanti akan dilanjut yaitu pengajian kitab Ihya. Pembahasan malam ini melanjutkan dari sebelumnya, yaitu tentang adab dan akhlak seorang salik, seorang santri. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Wa idza qarrabaka sultan, ya. Wa idza qarrabaka, dan apabila telah mendekatimu siapa as-sultanu, sultan, ya. Fakun, maka jadilah minhu darinya Allah hadis sinani, atas, ya, had itu batasan, asinan tu as-saif yaitu pedang. Wa iyyaka wasutiqal afiyah fa innahu a'da'il a'da' wa la taj'al malika akramu min ardika fahadal qadaru ya fata yakfika min bidayatil hidayah fajarib biha nafsaka fa innaha salasatu aqsamin qismun fi adabi ta'ah wa qismun fi tarkil ma'asi wa qismun fi mukhalatatil khalqi. Ya, jadi nasihat terakhir, ya, dari Imam Ghazali. Jadi bal yang bagi laka antaskuta hatta tatawaddo. Ini seyogyanya bagi seorang salik, ya, lebih baik antaskuta, banyak diamnya, ya, ketika sedang ada polemik, ya, permasalahan. Hatta tatawaddo, hingga senantiasa berwudu. Ini maksudnya jangan sampai terbawa arus, ya. Jadi salah satu cara kontrol, ya, ketika ada situasi yang sedang ribut, situasi sedang, ya, heboh, sedang viral, itu menurut Imam Ghazali antaskuta itu maksudnya lebih baik diam, ya, tidak ikut berkomentar, apalagi mengomentari sesuatu yang kita belum tahu sendiri, gitu. Sebab
Dari komentar-komentar yang tidak punya dasar inilah yang akhirnya menjadi fitnah itu melebar kemana-mana. Gitu. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya sangat relevan ya ketika ada situasi ya yang sedang heboh ya, lebih baik antas kuta. Antas kuta itu lebih baik ya diem saja, tidak berkomentar, apalagi kemudian berbicara sesuatu yang tidak memiliki sumber-sumber data. Nah, ini akhirnya menjadi fitnah. Nah, dengan antas kuta, dengan diam, ini secara otomatis akan tersaring. Mana yang hoax, yang akhirnya akan kelihatan hoaxnya, mana yang benar juga akan kelihatan mana yang sesungguhnya yang benar itu. Kemudian berikutnya kata tawaddo. Ya, ini untuk menetralisir dengan cara berwudu. Ya, misalnya ya situasi sedang panas itu. Lebih baik diam dan usahakan kalau batal ya wudu supaya tensi yang awalnya memanas itu bisa menjadi reda. Itu. Ini cara Imam Ghazali dalam menghadapi situasi gejolak ya dimanapun kita berada. Bisa di forum rapat, bisa di medsos ya, bisa di mana saja. Ketika menemukan kondisi seperti ini, ingat nasihat Imam Ghazali, antas kuta hatta tatawaddo. Itu. Ini untuk menekan supaya kita tidak terlibat terlalu jauh, apalagi kita tidak memahami masalah. Ini akan menambah blunder, akan menambah runyam. Wa idza qarrabaka sultan fakun minhu ala hattis sana. Ya. Kemudian berikutnya wa idza qarrabaka sultan ya. Ketika ada seorang sultan, sultan itu istilah zaman ya dinasti keislaman dulu ya, itu pakai sultan ya. Di Indonesia juga sama ya, itu juga pakai sultan ya. Demak itu juga pakai sultan, di Aceh juga pakai sultan gitu ya. Ini oleh Imam Ghazali disampaikan ketika ada sultan mendekatimu, fakun minhu ala hadis sinan. Maksudnya, jadilah dirimu dalam posisi hadis sinan itu ibarat pisau yang sangat tajam. Jadi artinya jangan sampai terpleset ya. Misalnya ya, membenarkan kebijaksanaan sultan yang tidak sesuai syariat misalnya gitu. Atau menghalalkan sesuatu yang haram gitu. Nah, posisi seorang ulama ini oleh Imam Ghazali yaitu fakun minhu ala hadis sina. Itu artinya posisikan dirimu dalam posisi ya, ini diibaratkan seperti saif, itu pedang yang terhunus ya, yang siap untuk menebas. Kalau lesan kita ini misalnya membenarkan yang batil, mendukung yang batil ya,
untuk menyenangkan seorang sultan. Nah ini ya nasihat Imam Ghazali ini luar biasa. Tapi perlu kita pahami ya peta kedudukan sultan dan ulama dari masa ke masa. Kalau zaman Abbasiyah ya, zaman Abbasiyah itu banyak ulama-ulama yang dijadikan sebagai mufti. Sehingga sultan ini minta pendapatnya kepada para mufti, yaitu orang-orang yang dianggap alim alamah, yang diangkat sebagai qadhi. Dan mereka ini orang-orang independen. Itu. Nah, kemudian di Kesultanan Nusantara itu juga sama polanya. Seperti Raden Patah menjadi sultan pertama di kerajaan Demak ya. Itu juga menjadikan para ulama seperti Wali Songo itu sebagai dewan penasihat atau mufti. Begitu juga di Aceh ya, pada saat Sultan Malikus Soleh ya. Ini namanya kan dulu Merah Silau ya. Terus setelah masuk Islam gelarnya menjadi Sultan Malikus Saleh. Itu sultan pertama di Aceh. Itu juga menjadikan para ulama sebagai mufti atau sebagai qadhi. Sampai pada Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Ini sampai Sultanah Sofiyuddin. Ini zaman eranya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Jadi Syekh Abdul Rauf Asingkili ini seorang mufti, seorang qadhi yang hidup pada masa sultanah, sultan wanita. Dan beliau menjabat sampai 4 kesultanan wanita. Itu karena yang laki-lakinya generasinya tidak ada, sehingga yang diangkat yang menduduki jabatan itu sultanah, yaitu sultan wanita. Itu abad 17. Nah, posisi Syekh Abdul Rauf itu memegang peranan strategis ya. Beliau sebagai mufti ya, memiliki karya kalau nggak salah Mir'atut Tulaf yang menjadi rujukan hukum, yang menjadi panduan kesultanan. Dan beliau juga dikenal sebagai penyebar tarikat Satariyah di Nusantara, dan juga sebagai ulama yang mengajarkan Tuhfah Mursalah martabat 7 yang pengikutnya tersebar di wilayah Nusantara. Itu. Jadi posisi ulama pada era Syekh Abdul Rauf Asingkili ini memegang peranan strategis karena dijadikan sebagai partner dari kesultanan dalam urusan agama. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Ya, zaman sekarang ini tentu posisi ya mufti atau qadhi ya sudah berubah ya, sesuai dengan sistem yang ada. Ya. Sistem qadhi ya di Kementerian Agama, kalau terkait persoalan agama ya sudah ada hakimnya. Kalau di umum persoalan hukum pidana perdata itu juga sudah ada hakimnya. Tidak seperti zaman dulu. Nah, kemudian persoalan keulamaan ya sudah ada wadahnya, yaitu seperti Majelis Ulama Indonesia. Nah, tentu peran yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sangat relevan. Artinya seorang ulama dalam posisi ya harus bisa menyampaikan sebuah kebenaran yang diibaratkan tadi ya, ibarat
pedang yang terhunus, ya, pedang yang sangat tajam yang terhunus, artinya sebagai simbol kita untuk bersikap secara hati-hati. Jangan sampai pedang tersebut itu, ya, menebas leher kita karena kita membatalkan, mendukung yang batil gitu, atau lidah kita ini kemudian menjadi alat, ya, untuk menghalalkan hal yang haram itu. Jadi pesan dari Imam Ghazali tetap sebagai ulama dalam posisinya yaitu menyampaikan kebenaran sekalipun pahit. Kemudian berikutnya, wa iyyaka, dan ndak hati-hatilah, wasutiqul afiyah, yaitu teman yang baik pada saat kondisi normal gitu. Maksudnya Imam Ghazali ini ngasih nasihat juga. Wa iyyaka, dan hati-hatilah siro, yaitu sutiqul afiyah. Sutiqul afiyah itu pada saat kita sedang jaya, ya, istilahnya kaya raya, harta melimpah, itu banyak orang yang datang berebut itu, wah, mengaku sebagai teman dan lain sebagainya. Tapi pada saat diuji, ya, tiba-tiba kondisi temannya berubah gitu, satu persatu mulai meninggalkan. Nah, ini oleh Imam Ghazali diingatkan, hati-hati, ihdar. Ihdar terhadap siapa? Orang yang pragmatis. Kalau bahasa sekarang, siapa yang pragmatis? Yaitu orang mau dekat dengan kita ketika ada kepentingan. Dia mau, ya, baik dengan kita pada saat kita ibarat itu sedang banyak gulanya gitu, sehingga semut-semut ini merubung gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini itu diingatkan oleh Imam Ghazali, hati-hati dengan karakter orang yang seperti ini. Kenapa demikian? Ya, kata Imam Ghazali, fa'innahu a'dal a'da'i gitu. Orang yang seperti ini sesungguhnya musuhnya musuh. Kalau bahasa kita itu musuh dalam selimut itu. Nah, ini Imam Ghazali sudah memetakan karakter teman, ya, mana yang perlu dijaga pertemanannya, mana yang cukup baik saja. Lah, Imam Ghazali sudah mengingatkan, jangan, maksudnya hati-hatilah terhadap teman yang punya kepentingan pragmatis. Mau nyapa ketika ada maunya, mau baik ketika ada kepentingannya, mau mendekat ketika ada sesuatu yang diinginkan. Ketika suatu saat kondisinya tidak baik, mereka cepat-cepat jauh. Mereka cepat-cepat meninggalkan kita. Nah, ini oleh Imam Ghazali tidak direkomendasikan kalau ada teman yang karakternya seperti itu. Lah, bagaimana sikap kita? Ya, tetap baik gitu. Tapi kita sudah punya batasan. Oh, ini yang perlu dijadikan teman dalam kondisi suka dan duka gitu. Kalau dia, ya, kondisinya kalau pas suka saja, artinya tetap menjaga persahabatan gitu, tanpa harus kemudian kita sampaikan secara terang-terangan, ya, nanti khawatir menimbulkan ketersinggungan
Ya nggak apa-apa, walaupun dia punya kepentingan pragmatis ya nggak apa-apa, kita berarti harus hati-hati. Nah, ini Imam Ghazali ya sudah mengingatkan ihdar, hati-hatilah. Karena orang yang seperti ini karakternya buruk dan a'dal a'dai. Wala taj'al malika akramu min irdika. Wala taj'al, dan jangan kamu jadikan malaka hartamu ya, akramu lebih mulia min irdika dari harga dirimu. Ini maksudnya jangan sampai juga hartamu itu lebih mulia dari kehormatanmu. Artinya tetap menjaga kehormatan itu lebih penting. Ya fata, wahai para pemuda, ayyaman yabtati'u fi ilmi tasawuf, wahai pemuda yang sedang bermula belajar tasawuf, yakfika, cukuplah bagimu, min bidayatil hidayah, dari ngaji bidayatul hidayah ini. Jadi oleh Imam Ghazali bagi orang-orang yang pemula, mubtadi ya dalam belajar ilmu tasawuf, ya cukuplah ya pahami ya, amalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Fajarib biha gitu. Setelah paham ilmunya ya fajarib biha. Fajarib itu ya dilakoni, diamalkan. Apa yang menjadi nasihat-nasihat Imam Ghazali dari awal sampai akhir, fajarib biha, diamalkan secara nyata dalam kehidupan nyata, sehingga kita mengetahui dan merasakan, oh ternyata kalau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali rasanya begini, efeknya begini gitu. Nah, jadi tidak menjadi ilmu yang sebatas wacana, tapi fajarib biha. Jarib itu ya amalkan, lakukan, ya dicoba, dirasakan gitu. Nafsaka, pada dirimu, fa innaha, maka sesungguhnya bidayah, salah satu aksamin, itu ada 3 bagian. Ya, selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan bahwa permulaan bagi seorang salik ya itu dibagi menjadi 3 bagian. Kismun, satu bagian. Kismun, satu bagian fi adabi ta'ati, membahas tentang adabnya ta'at. Ini ad-dhahirati, baik yang sifat zahir, wal batinati, dan yang sifat batin. Ini. Jadi para pemula yang awal mulanya tidak kenal ilmu tasawuf, oleh Imam Ghazali dianjurkan untuk ngaji kitab Bidayah. Nah, ketika ngaji kitab Bidayah pada permulaan, yaitu kita akan diajarkan tentang adabut ta'ah, yaitu maksudnya adab dalam ketaatan, yaitu kita akan menjalankan ibadah, sholat atau yang lainnya, itu memahami adab lahir dan batin. Itu. Kalau sebelumnya hanya ngaji fikih, ya misalkan Fathul Qorib, ya, nah, di situ hanya menjelaskan aspek aturan formal. Wudhu ya caranya begini, sunahnya ini, fardunya ini, gitu. Kemudian bab sholat juga sama. Yang rukun ini, yang sunah ini sunah hayat, ini sunah abad, gitu. Lah, kitab fikih tidak membahas soal adab, apalagi adab terkait adab batin. Maka Imam Ghazali
merekomendasikan bagi para pemula hendaklah belajar ilmu tasawuf. Melalui Bidayatul Hidayah kita akan mengenal bagaimana adabut ta'ah, yaitu adab dalam ketaatan baik secara lahir maupun batin. Wa qismun, dan satu bagian fitarkil ma'asi, dalam meninggalkan maksiat. Ya, di kitab fikih tidak dibahas soal bagaimana meninggalkan maksiat. Ya, di dalam Bidayah dijelaskan bagaimana cara meninggalkan maksiat, baik maksiat dohir maupun maksiat batin. Wa qismun, dan satu bagian fi muhalatotil khalqi, membahas bagaimana mukhalatoh itu berinteraksi ya dengan publik, dengan masyarakat. Itu adabnya seperti apa. Wahya, dan bermula Bidayatul Hidayah jami'atun, itu mengumpulkan li jumali muamalatil abdi ma'al khaliq, yaitu relasi hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal khalqi, dan makhluk. Bagaimana muamalahnya seorang hamba terhadap Allah dan bagaimana muamalah hamba terhadap sesama makhluk. Ya, ini yang dibahas di dalam kitab Bidayah. Fa in ru'aitaha, maka apabila kamu melihatnya, melihat Bidayatul Hidayah munasabatan, sesuai linapsika, bagi dirimu, wa ru'aita, dan kamu melihat qalbaka, hatimu, ma'ilan, condong, ilaiha, kepada penjelasan-penjelasan pada Bidayah itu. Jadi kok setelah ngaji Bidayah kok hati mulai senang gitu. Oh iya, di fikih kan nggak dibahas soal rahasia wudhu, rahasia nyuci tangan, berkumur, istinsak, kan nggak dibahas rahasia-rahasia batiniahnya dan adabnya. Tapi di Bidayah dijelaskan. Akhirnya mulai ngerti, mulai paham. Oh, penting sekali ya kita belajar kitab Bidayah ini. Jadi artinya ma'ilan, hati itu condong, senang gitu. Rogiban tambah senang gitu. Fil amali biha, dalam mengamalkannya. Gitu. Jadi apa yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayah, senang ya mengamalkan. Fa'lam, maka ketahuilah, annaka, sesungguhnya dirimu, abdun, itu hamba, nawwarallahu, yang telah memberikan cahaya, siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi, bil imani, dengan iman, kolbaka, pada hatimu. Jadi kita bersyukur sebagai hamba sudah dikasih cahaya iman. Ya, hati kita dikasih cahaya iman, kemudian kita rawat keimanan tersebut dengan melaksanakan yaitu seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wasarroha bihi syadroka, dan dengan iman itu akhirnya dada kita menjadi lapang. Fa'askurullah, maka bersyukurlah kepada Allah. Gitu. Dengan apa? Watlub minhu istiqomataka, dan setelah paham, setelah menikmati, istiqomahlah. Ini istiqomah, ini yang paling berat. Ngaji istiqomah juga perlu perjuangan, berjamaah istiqomah juga perlu perjuangan, gitu kan. Zikir ya juga perlu perjuangan. Jadi istiqomah itu dengan kata lain, dalam kondisi apapun dia akan mengamalkan apa yang sudah diketahui. Ya, sekalipun turun naik, tapi tetap istiqomah jalan. Itu namanya istiqomah. Ya. Misalnya soal sholat nawafil. Gitu.
Kita sudah tahu ilmunya. Nawafil bagi seorang salik itu menjadi penting karena untuk mencari keridhaan Allah. Kalau kita sholat fardu tok, ini ya istilahnya orang dagang balik modal gitu. Akhirnya mulai muncul kesadaran, ya, rawatib kok bliyah ba'diyah itu. Sekalipun besok males, tapi besoknya lagi diamalkan lagi gitu. Jadi terus ketika nafsu ini mengajak untuk meninggalkan, kita lawan gitu. Nah, maka ketika kita sudah berhasil melawan hal-hal yang ada di dalam diri kita, ya, seperti sifat malas dan lain sebagainya, itulah yang disebut istiqomah. Itu. Wa tahaqquq, dan sampai kita benar-benar yakin. Zikir ya menikmati istiqomah. Sholat jamaah ya istiqomah menikmati. Ya. Rawatib ya menikmati. Qiyamul lail menikmati. Ini wa tahaqquq, karena semakin yakin. Inna lihadil bidayah nihayatun, karena sesungguhnya bidayah ini nihayatun, ada pungkasannya. Wa waro'aha, dan belakangnya nihayah, asrorun, yaitu terdapat rahasia-rahasia. Wa ahwaron, dan kelembutan-kelembutan. Jadi orang yang sudah belajar ilmu kitab Bidayatul Hidayah ini, kalau diamalkan betul, itu pasti akan memperoleh yang namanya asror. Asror itu apa? Rahasia-rahasia ibadah yang kita rasakan, dan itu anugerah dari Allah. Wa ahwarun, yaitu kelembutan-kelembutan. Akhirnya kita memahami makna rahasia takbir, memahami makna rahasia iftitah, memahami makna rahasia basmalah, memahami rahasia ruku, sujud, duduk di antara sampai tahiyat akhir, dibukakan oleh Allah, memahami asror-asrornya. Itu. Wa uluman, dan memperoleh limpahan ilmu batiniatan yang sifatnya batin. Ya, akhirnya sholatnya itu menjadi sholat seorang salik yang penuh kerinduan kepada Allah, bukan sholatnya seorang karyawan yang ngejar setoran. Gitu. Ini kalau bidayah ini bisa diamalkan, itu endingnya itu bisa menjadi seorang yang beribadah kepada Allah didasari dengan kerinduan, ya, kerinduan sauk, ya, yaitu rasa sauk kepada Allah itu semakin mendominasi. Wa mukasyafatin, dan diberikan anugerah mukasyafah, ketersingkapan batin. Waqad auda'na fi kitabi Ihya Ulumuddin, ya, dan sungguh dijelaskan juga hal ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fastagil, maka sibukkanlah bitahsilihi, untuk bisa merasakannya. Jadi saya baru paham ketika dulu Syekh Yasir Al-Qutmani ketika datang ke Arobani, ya, tahun 2016 kalau nggak salah, 16 atau 17, beliau menyampaikan disuruh ngaji Bidayatul Hidayah sebelum Ihya itu. Jadi artinya kita akan paham betul apa yang dikehendaki, apa yang diorek oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayah. Ini memang cocok bagi para pemula. Maka ketika Bidayah ini sudah selesai, sudah khatam, masuk ke pembahasan Ihya, itu terkoneksi, nggak kaget. Itu. Nah, kalau ada orang belajar tasawuf kok langsung loncat Ihya, itu nggak Bidayah, itu kayak ada yang kurang karena loncat. Pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya itu kadang nggak nyambung. Apalagi yang awalnya dari orang fikih, orang yang hanya belajar ilmu syariat tok, gitu. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya, dan yang disampaikan oleh Syekh Yasir Al-Qutmani, dia merasakan betul benar bahwa bidayah ini, ya,
sangat penting bagi para pemula. Wa in ra'aita nafsaka tastakbir amal, ya. Apabila kamu melihat dirimu, maka perberatlah dengan amal bihadil wadhaifi, dengan wadhaif gitu. Maksudnya untuk diri sendiri, ya, itu kalau bisa ya dikasih wadifah yang berat, artinya tidak milih yang ringan. Contoh misalnya, ya, untuk para pemula biasanya orang yang minta zikir itu selalu saya kasih istighfar 100, sholawat 300. Ini untuk pemula. Ya, untuk pemula ini sudah bagus kalau istiqomah. Pasti nanti asrornya dapat. Dakoiknya akan dapat kalau istiqomah. Nah, saya sebagai orang yang memberikan ijazah ini juga saya peroleh dari guru-guru, ya, dari para kiai, dari para masyayikh. Tentu saya juga tidak, formulanya dzikir saya sudah tidak pada posisi itu lagi. Mungkin istighfarnya bisa lebih banyak dari itu. Sholawatnya porsinya juga lebih banyak lagi gitu. Artinya apa? Jangan memberikan ruang, ya, bagi kita untuk istilahnya santai-santai, ya, tanpa memberikan beban supaya kita bisa melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Sebab kalau nafsu itu dikasih ruang santai-santai ya seneng. Tapi kalau kita kasih beban dzikir, ya tertentu bertahap, ya kalau kita sudah bisa rutin istiqomah ya menjadi enteng gitu. Contoh dzikir sholawat 10.000. Kalau orang yang sudah istiqomah itu enteng, nggak ada beban. Tapi kalau bagi pemula dikasih 10.000 pasti ya sambar duluan gitu. Maka dikasih secara bertahap. Oh, 300 dulu. 300 kalau masih keberatan ya sudah 100 saja. Kok 100 masih ngeluh ya kebangetan lah. Nonton TV, megang HP bisa berjam-jam, masa zikir istighfar sholawat ya 100 masih nawar. Nah, artinya Imam Ghazali untuk diri kita ya itu hendaklah dikasih beban yang sesuai, yaitu jangan terlalu ringan supaya nafsu yang ada di dalam diri kita ini tidak terlalu merasa kenyamanan gitu. Tapi kita latih supaya tunduk gitu. Ini yang disebut riyadhah mujahadah itu. Karena kalau sudah istiqomah enteng, ya, dikir 10.000, 20.000 itu enteng. Karena ya sudah enjoy, sudah menikmati gitu. Tapi kalau yang nafsunya masih dominan, baru megang tasbih sekali putaran itu udah ngantuk, udah angop, udah macem-macem gitu. Karena apa ya? Belum dilawan nafsunya itu. Watungkiru hadal fan minal ilmi watangkiru hadal fan minal ilmi, dan jangan sampai ingkar dengan ilmu-ilmu yang ada dalam kitab ini. Minal ilmi watakulu laka fin nafsika, dan katakan pada dirimu anni yang fa'uka hadal ilmu fi mahafilil ulama. Ya, mudah-mudahan ilmu yang telah kita peroleh ini termasuk mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para ulama-ulama yang soleh. Wa mata yuqaddimuka hadza alal aqron, dan kapan waktunya juga ya mendahulukan kepada teman-teman, ya orang-orang yang dekat dengan kita, wan nadoro, dan orang-orang yang memandang kita. Wa kaifa yarfa'u hadzal ilmu mansubaka, bagaimana ilmu ini bisa mengangkat derajatmu fi majalisil umaro, di hadapan para umaro wal wuzaro, dan para menteri. Jadi maksudnya ilmu yang hak ini ya harus bisa, ya, oleh Imam Ghazali harus bisa ditampilkan ya dalam majelisnya umaro. Artinya datang ke umaro itu ya diajak zikir gitu, diajak ngaji ilmu ini
Gitu. Wal wuzara itu ya menteri, jamaknya wuzara, mufradnya wazir. Ya, kalau diundang menteri atau siapapun ya ajarkan ilmu tasawuf, ajarkan ilmu zikir, nafi isbat. Gitu. Wa kaifa yusikil ilasilah, dan bagaimana kamu bisa membangun ya silaturahmi wal arzak dan beberapa sumber rezeki, wa wilayatul auqafi wal qadha, dan wilayah auqaf dan qadha, ya ini istilah kementerian auqaf kalau di luar sana ya, termasuk kalau di Indonesia itu Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman. Fa'lam, maka ketahuilah anna syaitan, sesungguhnya syaitan qad ahwaka, sungguh telah menyesatkanmu, wa ansaka, dan melalaikanmu, mungkalaba, dan membolak-balik hati, wa maswaka, dan mengajak berpaling dari akhirat. Fatluk laka syaitonan mislaka liyu'allimaka tadunnu ayyang fa'aka. Karena itu perlulah kita mengenali setan-setan yang ada di dalam diri kita, yaitu setan yang selalu membisikkan hal-hal yang negatif, ya, seperti membisikkan untuk berpaling dari Allah, ya, membisikkan supaya kita tidak sholat, tidak jamaah, gitu, tidak zikir, ya ini harus dimanage, dikelola dengan baik. Wa yusulika ila tuhiyatika, dan sampailah kepada tujuanmu, sumaklam, dan ketahuilah annahu qatun la yashfulaka, ya sesungguhnya ya tidak memperoleh kemurnian ya, dari sebuah kotoran, ya, fi manzilika, dalam kedudukanmu, fadlan an qaryatika, terlebih di kampungmu, wa balatika, dan negaramu, sumaya futukal malukul mukim, kemudian membuat kamu ketinggalan, wan naim ad-daim, dan kenikmatan yang kekal, fi jiwari rabbil alamin, di sisi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah ya, pengajian kitab Bidayah malam ini selesai. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diberikan kemudahan, bisa memahami dan bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin.